Bagi Palembang Bang Susu Bubble sendiri, kemenangan ini memperbesar peluang mereka untuk melaju atau melangkah ke final Proliga 2025 karena di pertandingan sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Jakarta Bayangkara presisi dengan skor 3-2. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, Surabaya Samator berada di ujung tanduk, berada di situasi yang sangat kritis untuk melangkah ke final Proliga 2025 setelah hari ini dikalahkan oleh Palembang Bam Susu Bubble dengan skor 3-1 di final 4 Proliga 2025 seri Semarang. Ya, Surabaya Samator bisa dikatakan memang sangat layak untuk menelan kekalahan atau dikalahkan oleh Palembang Bam Susu Bubble karena memang data atau statistik itu menunjukkan bahwa memang Surabaya Samator di beberapa komponen atau beberapa elemen itu memang lebih rendah atau tidak lebih baik jika dibandingkan dengan para pemain Palembang Bam Susu Bubble. Di volley itu kan memang setidaknya ada 4 komponen atau 4 poin yang bisa dijadikan acuan atau rujukan bagi sebuah tim untuk mendapatkan kemenangan, yaitu dari sisi attack, kemudian dari sisi block, kemudian dari serve, dan juga dari error. Nah, dari 4 komponen itu ternyata Surabaya Samator itu 3 diantaranya itu kalah jika dibandingkan dengan Palembang Bam Susu Bubble di pertandingan hari ini di Final 4 Proliga 2025 seri Semarang. Kita akan membedah bagaimana statistik yang didapatkan oleh Surabaya Samator dan juga Palembang Bam Susu Bubble menurut data atau menurut statistik yang sudah dibagikan oleh Proliga atau oleh PBVSI. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kira-kira hanya 4 komponen itu atau setidaknya 4 komponen itu yang bisa dijadikan acuan dan kita akan mulai dari sisi attack atau dari sisi serangan yang dilancarkan oleh para pemain Surabaya Samator seperti Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan dibandingkan dengan para penggawa dari Palembang Bam Susu Bubble. Jadi untuk attack sendiri memang Surabaya Samator itu menurut data dari Proliga hanya bisa mendapatkan 39 poin dari 94 attempt atau 94 percobaan. Sementara itu untuk Palembang Bam Susu Bubble itu berhasil mendapatkan 59 poin dari 106 attempt atau 106 percobaan. Dari situ kita bisa melihat bahwa serangan demi serangan yang dilancarkan atau dilakukan oleh Sigit Ardian, kemudian Marjose, Cep Indra, dan kawan-kawan dari kubu Palembang Bam Susu Bubble itu memang satu. Dari sisi jumlahnya itu memang lebih banyak, kemudian dari sisi perolehan poinnya itu juga lebih banyak, sehingga sekali lagi sangat wajar ketika Palembang Bam Susu Bubble berhasil mengalahkan Surabaya Samator. Begitu juga dari sisi blok, karena apa? Surabaya Samator di pertandingan hari ini itu hanya bisa mendapatkan 12 poin dari blok dari 41 attempt yang mereka lakukan. Di sisi lain untuk Palembang Bam Susu Bubble itu berhasil mendapatkan 14 poin dari 36 blok yang mereka lakukan atau mereka jalani ketika menghadapi Surabaya Samator. Begitu juga dengan serve, karena apa? Lagi-lagi Surabaya Samator perolehan poin dari elemen itu atau dari indikator itu kalah jika dibandingkan para pemain Palembang Bam Susu Bubble. Karena apa? Menurut data atau menurut statistik dari Proliga atau PBVSI, ternyata Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan itu hanya bisa mendapatkan 3 poin saja dari serve, sedangkan untuk Palembang Bam Susu Bubble itu berhasil mendapatkan 4 poin dari serve. Totalnya atau jumlah serve yang dilakukan oleh Surabaya Samator di pertandingan kali ini itu juga jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Palembang Bam Susu Bubble. Karena apa? Untuk secara keseluruhan itu serve yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator itu adalah 88, sementara itu untuk Palembang Bam Susu Bubble itu total serve-nya atau servisnya itu mencapai angka atau sebanyak 109 serve. Itu tadi adalah 3 komponen yang menunjukkan bahwa secara statistik memang Palembang Bam Susu Bubble itu unggul jika dibandingkan Surabaya Samator, sehingga sangat wajar ketika Sigit Ardian, kemudian Marjose, Cep Indra, dan kawan-kawan berhasil mengatasi perlawanan dari Surabaya Samator. Sementara itu, untuk error atau untuk kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator dan juga Palembang Bam Susu Bubble itu seimbang. Karena apa?
Menurut data dari PBVSI atau dari Proliga, ternyata kedua tim itu sama-sama melakukan 33 error sepanjang pertandingan. Selain faktor dari 4 komponen itu seperti ace, kemudian attack, kemudian block, dan juga error, kita juga bisa menyimpulkan bahwa para pemain dari Palembang Bang Sulsel Babel itu memiliki distribusi poin yang lebih merata jika dibandingkan para penggawa dari Surabaya Samator. Karena apa? Ini data resmi dari PBVSI atau dari Proliga. Ternyata untuk pemain dari Palembang Bang Sulsel Babel sendiri ada 3 yang mencetak double digit di pertandingan hari ini di Final Four Proliga 2025 seri Semarang. Yang pertama itu adalah Bradley Gunter yang di pertandingan melawan Surabaya Samator, dirinya itu berhasil mencetak 23 poin sekaligus menjadi top skor di pertandingan kali ini. Jadi untuk 23 poin itu sebanyak 21 diantaranya itu didapatkan atau disumbangkan oleh Bradley Gunter dari sisi attack, kemudian 2 poin lainnya berasal dari block. Kredit tersendiri atau apresiasi juga harus kita berikan kepada Marco Sedlacek yang di pertandingan kali ini juga mencetak double digit. Karena apa? Marco Sedlacek yang didatangkan oleh manajemen Palembang Bang Sulsel Babel untuk menghadapi Final Four Proliga 2025 berhasil mencetak 18 poin, dan dari 18 poin itu 15 diantaranya itu berasal dari attack, kemudian 2 poin lainnya berasal dari block, dan 1 poin lainnya disumbangkan oleh Marco Sedlacek dari sisi serve. Sedangkan pemain lain dari Palembang Bang Sulsel Babel yang berhasil mencetak double digit itu adalah Cep Indra yang di pertandingan kali ini dirinya itu sukses memberikan 12 poin untuk Palembang Bang Sulsel Babel. Jadi untuk dari 12 poin yang disumbangkan oleh Cep Indra sendiri itu 7 diantaranya berasal dari attack, kemudian 5 poin lainnya berasal dari block. Bagaimana dengan para pemain atau statistik atau perolehan angka dari para pemain Surabaya Samator? Ternyata sekali lagi bahwa Rama Fazza Fauzan itu menjadi top skor untuk Surabaya Samator, dan di pertandingan melawan Palembang Bang Sulsel Babel, Rama Fazza Fauzan itu berhasil mencetak 20 poin. Jadi rinciannya itu adalah 17 poin dari attack, kemudian 1 poin dari block, dan 2 poin lainnya diberikan oleh poset hitter Surabaya Samator itu dari sisi serve. Di posisi kedua itu adalah Hayun Muhammad yang di pertandingan kali ini dirinya berhasil mencetak 14 poin, dan rinciannya itu adalah 10 dari attack, kemudian 4 poin lainnya diberikan oleh Hayun Muhammad dari sisi block. Bagi Palembang Bang Sulsel Babel sendiri, kemenangan ini memperbesar peluang mereka untuk melaju atau melangkah ke final Proliga 2025, karena di pertandingan sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor 3-2. Tapi ya kita akan menunggu bagaimana kira-kira kelanjutan dari perjalanan Palembang Bang Sulsel Babel. Yang pasti untuk Surabaya Samator sendiri itu sudah sangat berat untuk melangkah ke final Proliga 2025. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai pertandingan hari ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, doakan timnas voli Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games tapi juga level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.